Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya untuk mata kuliah manajemen administration. Kali ini untuk chapter business travel arrangement. Kita review materi sebelumnya. Kita sudah masuk ke meeting yang kemarin. Sudah ada managing meeting, kemudian golden rule effective meeting, group meeting, Zoom meeting, serta meeting structure. Jadi meeting itu perlu dikelola karena dia merupakan aktivitas yang cukup sering dilakukan pada suatu perkantoran ya, sehingga mengelola meeting itu menjadi managerial skill tersendiri ya. Kemudian ada sejumlah aturan untuk melaksanakan suatu meeting atau meeting. Misalnya, walaupun meeting itu bisa saja berulang atau reguler, tapi tetap saja setiap meeting itu secara khusus dia adalah bersifat undangan. Kemudian biasanya keberhasilan suatu meeting itu dinilai dari aksi setelah meeting itu. Kemudian biasanya meeting itu tidak hanya tanggung jawab dari ketua atau penyelenggara, tapi supaya berhasil termasuk partisipant bertanggung jawab untuk suksesnya meeting itu ya. Kemudian biasanya meeting juga melibatkan group meeting. Kalau sekarang di tren global ya berbasis IT dan terutama lagi masa pandemi, ada software yang sangat populer yaitu Zoom meeting seperti yang kita lakukan saat ini ya. Zoom itu dia free, flexible, and multi-platform. Dia bisa bicara dengan desktop ya, bisa juga bicara mobile. Kemudian dia menyediakan free slots walaupun hanya sekitar 30-40 menit gitu ya. Nah, di samping Zoom meeting juga ada audio software seperti Audible, Cisco Webex, Clickstack Meeting, Google Meet, YouTube Meetings, Magic Meetings, Microsoft Teams, Skype, dan U-Meeting. Mungkin juga ada software yang lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke chapter kali ini, tadi business travel arrangement ya. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, katanya menurut Stroman, Wilson, dan Watson tahun 2014, in today competitive market, companies will buy and get product and service across the country and around the world. Jadi katanya pada masa kompetisi saat ini, perusahaan itu secara rutin membeli dan menjual produk dan layanan baik lintas kota dalam negara bahkan sampai antar negara. Nah, ya. Karena kondisi ini, maka business related travel is common to every type and every size of business. Nah, maka business travel arrangement itu dimasukkan sebagai bagian administrasi, itu juga dihandle oleh kantor kira-kira ya. Nah, apa saja informasi yang diperlukan ya untuk suatu trip? Nah, yang pertama tujuan dari trip itu apa? Kemudian what are the desired departure and return time and dates? Nah, kapan waktu berangkat dan kembali yang diinginkan dari baik hostnya atau orang yang ditugaskannya? What is the point by point itinerary? Nah, apa saja kegiatan rencana dan perjalanannya ya? Will the boss be traveling alone or with other staff members or family? Nah, kalau bos yang dikirim dalam travel itu apakah dia sendiri atau pakai staff yang lain atau dengan keluarganya? Ya. Oke. Nah, sekarang trennya kalau kita mau lakukan travel itu tidak perlu dilakukan secara manual lagi seperti itu ya, bisa dilakukan melalui teknologi internet ya, yaitu book travel online. Nah, sehingga lebih simple gitu ya, bisa kita langsung ke websitenya, bisa juga langsung ke airline-nya. Di hotel ini cenderung ada, dan kadang-kadang juga ada di perusahaan-perusahaan rental kendaraan dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi juga bisa ke travel website, jadi ada travel agent. Nah, yang sejumlah ada beberapa daftar ya, indikator yang lain juga ada. Most popular travel flight misalnya ya, jadi untuk penerbangan itu ada Expedia, Priceline, Booking, Hyatt, Allbirds, TripAdvisor, Traveloka kalau di kita ya, ini sangat populer Traveloka. Selain itu ada Momondo, Skyscanner, Google Flight, Cheap4Air, Cheap.com, dan lain-lain. Jadi nanti tugasnya, salah satu tugasnya kamu harus mencoba untuk booking ya dari salah satu ini, dan setiap orang harus menggunakan website yang berbeda ya. Yang krusial selain travel flight juga ada hotel flight. Kan kalau antar kota atau antar negara bisa saja bisnis travelnya itu memakan waktu, maka dia perlu juga accommodation ya. Nah, ini sebetulnya populer untuk hotel ini, misalnya ada Booking.com, Agoda, Hotels.com, Trivago, Hotels Combine, Hotel Sky, Letroom, Hotel, dan lain-lain yang boleh ditambahkan sendiri.
Nah, untuk layanan dan informasi dari perjalanan yang pokok itu setidaknya ada 5. Yang pertama apa? Tickets atau e-tickets. Nah, kalau sekarang cenderung sudah e-tickets ya, electronic tickets. Kemudian preparation of itineraries, scheduling of appointment, making hotel reservation, sampai ke preparing travel folder. Karena cenderung yang ditugaskan ini biasanya sangat jarang staff, biasanya dia tidak masuk ke media tengah ya, bahkan cenderung ke atasannya yang ditugaskan travel folder. Electronic ticket itu menjadi common ya. Sekarang mungkin sudah di atas 90% orang menggunakan electronic ticket gitu ya. Allow you to print a ticket and boarding pass from your office into the trains ya. Some airline also offer electronic ticket when delivered to the smartphone. Bahkan sekarang hampir seluruh airlines itu menyediakan aplikasi yang kita bisa melakukan registrasi dan download dari electronic ticket tadi. Untuk travel itinerary sendiri itu berisi apa? Detail plan atau route of the journey of trip gitu katanya ya. Jadi rincian perjalanan atau rute dari suatu trip. Bisa juga a line of travel atau an account of the journey, record of travel, atau a book describing the route of travel with information how to travel. Jadi kata lainnya adalah guidebook to travelers juga boleh. Itinerary gitu ya, daftar perjalanan, rencana daftar perjalanan. A written travel agenda is used when people executing and access to relevant in the office. Nah, jadi biasanya sudah ada planning terlebih dahulu ya, entah kontrak atau apa ya. Nanti dari sana baru disusun rencananya. Rencananya dikirimkan juga biasanya ke tempat tujuannya. Jadi kedua belah pihak tahu, baik office yang mengirim, office yang menerima, serta orang yang ditugasi dalam travel itu ya. Ini contohnya. Misalnya Paul Grom itinerary ya, dia ada 3 hari perjalanan, misalnya tanggal 1 Juni. Perjalanannya dari Dallas ke New York ya. Jam 8 pagi leave Dallas destinasi Bali Musimco Airport. Jadi dia berangkat ke airportnya dituliskan jam 8 gitu ya. Langsung dimasukkan limousine reservation attached. Jadi dilampirkan reservasi dari kendaraannya. Kalau kita mungkin booking Bluebird-nya kira-kira ya, atau dibuat ya. Jam 9 leave Dallas Airport ini katanya to American Island flight ya, on American Island. Jadi dia berangkat, diperkirakan jam 9 itu dari airport menggunakan American Airlines. Kode penerbangannya 1B2, seatnya 1B. Dilampirkan tiket. Kemudian diperkirakan 12.40 katanya arrive di New York di JFK Airport. Langsung dia akan dijemput oleh limousine to Americana Hotel. Maka dilampirkan lagi limousine reservation attachment ya. Tujuannya dari airport ke Americana Hotel menggunakan limousine. Diperkirakan pukul 2.30 PM, Don Kelly, President of the District, will provide car to check to his office. Jadi dari Americana Hotel dia akan dijemput ya, dengan menggunakan kendaraan dari President of the Industry gitu ya. Menuju Chase Manhattan Plaza. Itu alamatnya ya. Langsung dimasukkan Brian into the file in briefcase. Sudah ada file yang akan dilakukan untuk meeting dengan Don Daly tadi. Hari kedua, mulai dari jam 9 juga seperti ini jadwal kegiatannya. Lanjut lagi kemudian hari ketiga juga seperti ini kira-kira contohnya. Sampai dia kembali lagi arrive Dallas ya, tiba kembali di tempatnya di Dallas. Limousine to office. Maka dia baliknya kalau di sini contohnya ke office dulu. Ya, jadi dari airport ke office dulu. Limousine reservation attached. Jadi seluruh kebutuhan dari dia berangkat sampai pulang itu sudah harus disediakan semua. Gitu ya, itu maksudnya. Kemudian juga dilengkapi dengan checklist. Checklistnya apa-apa saja yang perlu disiapkan ya. Kemudian juga baru appointment schedule. Biasanya dibuat ya, yang lumrah itu Google atau pakai Google Sheet. Ini contohnya seperti ini. Pukul berapa, ini telepon lagi ya, detail-detailnya, ketemu siapa, ya ini ada tanggal harinya, dibuat seperti ini. Contoh yang misalnya dari 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 5 hari schedule ya. Kemudian selain itinerary juga ada hotel reservation ya.
Reservation of the hotel accommodation is one of the important responsibilities of the open office partner. Yeah. For the senior guests to prepare the hotel for a available type of accommodation and any light service that the hotel offers. Ya. The front office department actually act in high evidence. Jadi bisa saja pihak departemen atau kadang-kadang kamu sendiri yang melakukan reservasi, artinya pemesanan kamar hotel. Nah, kira-kira seperti itu ya. Menguntungkan kedua belah pihak. Bagi kita sebagai tamu mengamankan room tempat kita tinggal. Bagi hotel itu mengamankan ya keterisian kamar mereka. Jadi sangat penting reservasi hotel ini. Ya. Nah, sekarang trennya reservasi hotel itu menggunakan apa? Internet ya. Kalau dulu kan harus ditelepon ya, baru dia nanti fax dan lain sebagainya. Kalau sekarang digunakan yang tadi ya, ada hotel booking online tadi ya. Nah, kemudian untuk melakukan reservasi itu bisa dilakukan dengan beberapa sumber ya. Bisa direct request from guest. Jadi kita bisa pesan langsung. Atau melalui travel agent, atau melalui corporate agent, atau melalui airline, atau melalui agency ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, kemudian juga ada travel folder. Nah, karena aktivitas kita banyak ya, itu bisa beberapa hari dan setiap hari belum tentu kita melakukan aktivitas yang sama. Nah, maka kita tampilkan seluruh kebutuhan tadi dalam satu folder. Tapi foldernya tidak seperti folder map dokumen ya. Ini seperti dompet yang enggak ya, kira-kira dompet perjalanan yang sedang ya. Ini contohnya, ini diambil contohnya dari The Junket India ya, seperti ini ya. Isinya apa aja? Flight itinerary. Jadi penerbangannya di sana, tiket pulang pergi bisa masukkan, booking hotel, kemudian bisa juga kalau dia berjalan dilengkapi dengan train tiket atau car rental boleh. Kemudian timetable-nya tadi ya. Kemudian travel fund, duit kira-kira ya. Karena kalau dia terutama kalau berpergian ke luar negeri. Jadi kita perlu juga ya. Bapak misalnya pernah ke Thailand ya, tapi transit dulu di Malaysia. Artinya saya harus pegang duit apa? Rupiah, ringgit, dan baht 3. Gitu ya. Nah, itu disiapkan di folder. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan terutama untuk perjalanan antar negara adalah time zones and their significance. Jadi waktunya belum tentu sama dengan waktu di tempat kita, berbeda. Kemudian juga ekspresi dari waktu itu bisa yang ditampilkan 12 jam, ada yang 24 jam. Nah, di contoh time zone itu bisa dicek di Time and Day, ada websitenya ya. Kemudian istilahnya, kalau di kita kan ada WIB, WIT, WT, apa lagi? WITA ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalau di luar negeri dia menggunakan apa? UTC, UT, TAI. Ini yang standar. Nanti setiap negara dia akan memiliki standar waktu yang berbeda-beda. Nah, sedangkan time expression untuk 24 jam itu kalau menggunakan AM itu biasanya waktunya dihitung sejak pukul 00 sampai jam 12. Jam 12 sekian gitu ya. Nah, sedangkan AM itu dari apa? Anti-meridian, artinya sebelum tengah hari. Harusnya idealnya sebelum tengah hari, artinya sampai 11.59. Tapi kadang-kala orang masih pakai misalnya jam 12.30 AM. Nah, itu kita tetap pakai, tetap terima ya. Artinya itu masih siang gitu ya. Sedangkan PM itu adalah post meridian, artinya setelah tengah hari. Artinya dia dihitung setelah pukul 12.00. Harusnya kalau sudah pukul 12.00 ke atas, maka siang itu PM kodenya ya, sampai midnight. Jadi perlu diperhatikan juga antara AM dan PM dari kode waktunya ya. Nah, sekarang prosedurnya biasanya prosedur for making travel arrangement itu yang penting adalah tanggal travelnya, waktu travelnya, kemudian carrier-nya, kemudian kadangkala itu kalau antar negara butuh visa atau juga head count. Apalagi kalau sekarang ya, di masa pandemi itu dia sangat perlu sekali swab test, antigen, atau mungkin sertifikat vaksin ya. Kemudian ada batasan destination for entering destination. Nah, kalau sekarang kan harus apa? Bawa masker yang standar barangkali ya, bawa hand sanitizer kira-kira ya. Atau kalau kita mengunjungi tempat yang suhunya ekstrim, ya kalau kita berkunjung misalnya ke Eropa gitu ya. Nah, kita harus cek pada waktu kunjungan itu suhunya bagaimana. Kalau dia musim dingin, artinya kita harus tambahkan, gitu ya. Pak dulu waktu ke Australia juga seperti itu. Kebetulan sampai di sana penghujung musim dingin. Tapi bagi saya masih sangat dingin, gitu ya. Dan Bapak tidak terlalu siap waktu itu dengan jaket dan akhirnya sempat kena flu juga di sana ya.
Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah alternative travel route and cost. Bisa saja misalnya setelah kita sampai di tujuan, dia lumrah dicapai dengan selanjutnya adalah implementasi jadwal dari schedule ya. Moda yang dipakai bisa air transportation, sea transportation atau land transportation. Ada kala jadwal dari masing-masing moda ini berbeda-beda bentuk dan detailnya ya, itu diperhatikan dengan baik. Kemudian travel documents, dokumen yang required for travel. Kalau keluar negeri, yang pertama mungkin perlu disiapkan adalah pasportnya, ini seperti KTP internasional, kemudian visa, entry permit, dan tidak sedikit bagi beberapa negara mereka membutuhkan health certificate atau insurance. Jadi 4 dokumen utama kalau mau bepergian ke luar negeri. Selanjutnya adalah monetary travel. Monetary instruments itu ada 5 macam. Yang pertama ini yang penting adalah travel check. Ini adalah cek yang dilakukan untuk perjalanan. Dia varian spesifik dari cek pada umumnya dan sudah memiliki nominal tersendiri. Jadi akan bisa ditukar pada negara tujuannya. Kemudian yang sangat populer adalah debit card, selanjutnya letter of credit, kemudian bank draft, dan tentu saja walaupun kita sekarang sudah dapat dilayani secara online, tapi pada kasus itu memang cash kita diperlukan. Oke, kesimpulannya adalah travel arrangement are not activity for business trip. Untuk perjalanan bisnis, arrangement travel program dengan maksimal. Kemudian juga memperhatikan travel government, travel agency, serta travel monetary dan lain-lainnya. Kemudian untuk saat ini, travel arrangement sudah berbeda sebuah application, baik web-based maupun AI-based, dari flight, kemudian hotel, dan lain-lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada diminta untuk arrange sebuah arrangement travel yang melibatkan tujuan nasional. Kemudian ada flight, train, transportation untuk 3 days. Sama kemudian yang saya dengan nama flight kemudian jangan lupa koordinasi dengan travel yang state box untuk di submit dengan informasi. Ya, dan saya pakai. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga berhasil. Selamat sehat, selamat sejahtera, selamat malam.